Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati para ibu-ibu atau rekan-rekan Fatayat Muslimat Kecamatan Bati Alit. Pada sore hari ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan kita hari Jumat yang telah lalu, yaitu melanjutkan kajian fikih haid dan kewanitaan atau memakai panduan buku haid dan permasalahannya, yang insya Allah nanti kita bertahap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita semuanya bisa berbagi ilmu, memahami kajian haid secara lengkap, secara tuntas dengan panduan buku ini, insya Allah mulai awal sampai khatam. Semoga Allah memberikan kemudahan, amin amin ya rabbal alamin. Untuk lebih efisien waktu, marilah kita buka kajian sore ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga dengan barokahnya Al-Fatihah menjadikan barokah, manfaat dan lancarnya kajian kita ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah jalibatin likulli khairin dafiatin an kulli syarrin bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil wa liwalidayya lil mu'minina amin. Bisa dibuka. Amit bisa diambil aja. Bisa dibuka lanjutan yang kemarin, halaman 6, halaman yang ke-6, yaitu membahas tentang pembagian darah. Dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian darah. Darah yang keluar dari alat kelamin wanita atau vagina bisa digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadhah. Dari ketiga darah ini ada letak kesamaan dan juga ada letak perbedaan. Kalau secara fisik bentuk dan warnanya darah ini ketiganya sama. Nanti dijelaskan dalam bab istihadhah. Kategori darah ini tak lepas dari salah satu dari 5 warna darah. Nanti di belakang ada. Segi warna 3 darah ini sama, yaitu ada kalanya hitam, merah, merah semu kuning atau oranye, atau terus selanjutnya adalah kuning. Terus yang kelima yaitu keruh. Keruh itu kuning semu putih. Inilah salah satu dari warna darah 5 itu. Kalau tidak masuk dari salah satu kriteria 5 warna darah ini, berarti bukan darah.
Sesuai pertemuan yang dulu saya sampaikan bahwa yang keluar dari kelamin wanita ini bermacam-macam. Ada istilah keputihan, ya, keputihan. Di bahasa fikih ada istilah rutubatu farjin, basah-basah yang ada di dalam farji ini. Yang di sini insya Allah nanti di belakang akan mengkaji khusus keputihan ada tersendiri, ya, karena warnanya tidak masuk dari kriteria warna darah salah satu 5 darah ini. Itu berarti 3 darah ini ada letak kesamaan segi warna fisiknya. Terus yang kedua, keluarnya juga sama, gerbang yang sama dari verjinya wanita, walaupun secara proses medis ini ada perbedaan prosesnya. Di kitab fikih pun sudah dijelaskan, di dalam ilmu medis pun dijelaskan kalau haid itu keluarnya dari kandungan yang paling atas, aksor rohmi, telanaan kandungan yang paling atas, bagian yang paling atas dalam. Begitu juga darah nifas, karena nifas itu hakikatnya adalah darah haid yang terkumpul. Hakikatnya darah haid yang terkumpul. Ketika wanita ini mengalami kehamilan, pada umumnya ini berhenti haidnya, ditabung, berhenti, ya. Terus ketika kandungan janin ini sudah mencapai usia 4 bulan atau berapa, 100 berapa hari itu, 3 bulan itu 120 hari 120 hari atau 4 bulan sudah diberi nyawa, janin ini sudah diberi nyawa. Darah haid ini berfungsi untuk menjadi makanan. Tak terasa kita ini dulu mantan pengkonsumsi darah, ya, yaitu darah. Tapi keajaibannya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, darah yang mau dikonsumsi oleh janin ini lewat uterus, yaitu lewat apa itu namanya, biasanya puser, udel. Makanannya ini masih tertutup, ini mulutnya masih tertutup, lewat saluran yang khusus, ya, pusar uterus, ya, khusus, yang di situ ketika lewat berubah menjadi susu. Padahal awal-awalnya bahan bakunya adalah darah haid. Ketika masuk di janin, umpama kok masih berbentuk darah haid, ini ya masalah ini, ya. Makanya keunikannya itulah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ini diakui oleh medis. Berarti masuknya lewat itu menjadi air susu sepertinya bentuknya yang layak untuk dikonsumsi. Dan anehnya, janin ini tidak pernah kencing, tidak pernah berak. Berapa bulan itu? Mulai umur 4 bulan sampai lahir. Kandungan umumnya 9 bulan, itu berapa bulan? Itu makan terus itu. Tapi tidak pernah kencing, tidak pernah berak. Andai kan kencing berak ya repot. Inilah keajaibannya. Ada orang makan minum tapi tidak pernah kencing sama sekali, ya termasuk selain di surga. Kalau di surga besok seperti itu. Mulanya kalau ada orang yang janggal, di surga kok ada makan minum tapi tidak pernah kencing. Loh, kamu ketika di kandungan itu juga sudah seperti itu. Buktinya, kalau kencing betul ya repot ya. Ibunya yang repot tuh, kencingi terus, diberain terus, penuh, Nah, ini keajaiban namanya. Kalau kita bahas sudut pandang itu memang sangat luar biasa dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ilmu medis sekarang sudah canggih, mampu untuk melihat proses-proses secara alam. Saya punya teman dokter senior yang sangat senior dalam bahas haid ala medis, sampai proses-prosesnya seperti ini, mulai dari sini itu sampai sangat detail sekali, termasuk itu. Saya diberi salinannya, punya apa itu namanya, datanya,
Mungkin awal itu sudah pernah rencana mau ngombinasi buku haid ala perspektif fikih dan ala medis yang sudah dikombinasi. Beliau bagian medisnya, tapi sampai sekarang masih dipending, belum sampai jalan. Ya semoga nanti lewat semangat ini beliau juga melihatnya ini bisa ternyata haid ini layak untuk dikaji, ya begitu. Nah, kembali lagi tadi darah nifas hakikatnya adalah darah haid yang tersimpan, dipending sementara waktu. Nanti setelah janin ini lahir, ya masih ada sisa. Setelah dikonsumsi oleh janin di kandungan ini masih ada sisa. Nah sisanya ini keluar masuk kategori darah nifas karena setelah melahirkan, ciri khasnya setelah melahirkan. Nah, kalau darah istihadah ini cara keluarnya dari kandungan yang paling bawah. Cara proses medis itu kandungan dari bawah. Nah, ini. Nah, terus yang selanjutnya secara hukum mempunyai hukum yang berbeda tiga ini. Untuk haid yang dan nifas ini banyak kesamaan hukum, yaitu nanti diterangkan di buku ini di belakang, termasuk ketika positif dinyatakan haid atau nifas, dia wajib meninggalkan larangan-larangan wanita haid dan nifas. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh dikumpuli, disetubui, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lebih rinci dalam bab yang tersendiri. Ketika darah itu dinyatakan istihadah, ini hukumnya seperti orang yang suci. Ketika sholat, dia masih kewajiban melaksanakan sholat. Ketika datang bulan Ramadan, dia wajib melaksanakan puasa Ramadan. Umpama hari ini seperti hari ini hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah. Ini kalau keluar darah kok istihadah, berarti masih diperbolehkan, masih sunnah melaksanakan puasa Tarwiyah. Begitu juga puasa Arafah yang insya Allah datang besok pagi, mulai besok. Nah, karena hukumnya berbeda, dia wajib sholat, cuma tata cara sholatnya nanti ada aturannya. Di dalam buku bab istihadah ini nanti ada tata cara sucinya orang istihadah, tata cara wudhunya orang istihadah, ada tata cara khusus, nanti kita akan kaji dalam bab tersendiri. Jadi intinya ada perbedaan, termasuk dikumpuli boleh walaupun dohirnya keluar darah, tapi secara fikih padahal darahnya juga sama. Kadang itu keluar umpama berapa hari, 20 hari, yang darahnya sama, segi darah itu sama, cuma ada ketika darah ini melebihi 15 hari ini dalam rumus dia kategori dia terjangkit istihadah. Artinya sebagian ada darah haid, sebagian darah ada istihadah. Nanti yang kategori yang istihadah ini dia boleh dikumpuli, dia wajib sholat padahal darahnya warnanya sama. Ini kalau nggak tahu rumus betul bisa korbannya sholat ini, puasa dan ibadah-ibadah yang lain ini menjadi korban karena ketidakpahamannya dalam mengkaji membedakan darah ini statusnya apakah darah haid atau darah istihadah. Nah, ada ulama yang membagi darah ini ada 4. Yang satu namanya darah fasad rusak, tapi hakikatnya dalam hukum walaupun ada hanya perbedaan istilah saja, penamaan ada darah fasad, darah yang rusak, tapi hakikatnya dalam hukumnya sama seperti dalam darah istihadah. Maka itu dari buku saya rampingkan pembagian darah cukup ada 3. Nanti ada setilah darah fasad, nanti di dalam buku saya juga ada penjelasannya, kurung buka ini darah rusak, tapi kan dalam hukum ini sama ketentuan darah istihadah. Maka dari itu di buku saya mengikuti draft kitab Fathul Qorib yang cukup kita populer, Fathul Qorib, yang
Di situ diterangkan bahwa darah ini ada 3, haid, darah nifas, dan darah istihadah. Terus selanjutnya kita kaji satu persatu. Yang pertama, pengertian darah haid. Haid ini mempunyai 2 pengertian, secara bahasa lughat, yang kedua secara istilahi, secara istilah. Secara lughat, karena haid ini bahasa Arab, dari fi'il madhi hadha yahidu haidun wa mahidun wa muhadun, yang mempunyai arti mengalir, as-sayalanu. Bahasa ini bentuk masdar. Kalau dikaji dalam ilmu perspektif ilmu shorof, ini adalah bentuk masdar songkok dari madhi hadha yahidu haidun, yang mempunyai arti mengalir. Jadi tiap-tiap sesuatu yang mengalir bisa dikatakan haid. Nah, ini di dalam kitab-kitab banyak istilah, ada hadho alwadi, hadho mili-mili, opo alwadi jurang. Artinya hadho ma'uha, hadho mili-mili opo ma'uha, banyune jurang. Karena ketika jurang ini mengalir airnya, ini bahasanya juga haid. Haid itu mengalir, ya. Dan contoh-contoh yang lain ini setelah miturut bahasa komus. Sedangkan miturut arti syara, haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita ketika usia minimal 9 tahun hijriyah kurang 16 hari kurang sedikit. Ini usia minimal perempuan memasuki usia haid minimal, atau usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit. Ini minimal, berarti 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Artinya 16 harinya tidak genap, walaupun 16 hari kurang 1 hari atau kurang 1 jam, bahkan kurang 1 menit, yang penting tidak kurang dari 16 hari. Jadi satu kriterianya adalah umur, minimal umur itu. Yang selanjutnya, keluar secara alami atau merupakan tabiat perempuan, alami, bukan karena penyakit. Karena yang masuk darah penyakit nanti termasuk istihadah. Ada kalanya karena ada gangguan di rahimnya, mungkin kanker rahim, atau ada luka-luka di saluran rahim menuju ke vagina, akhirnya sering terjadi pendarahan, atau mungkin pendarahan yang tidak normal. Karena nanti dalam kasus-kasus haid dia melebihi 15 hari, itu berarti menunjukkan indikasi darah ini adalah darah penyakit. Karena melebihi dari kewajarannya. Kewajarannya wanita, kalau metode perspektif madzhab Syafi'i, kewajarannya darah ini tidak akan melebihi 15 hari. Kewajarannya, kenormalannya wanita paling maksimal adalah 15 hari. Kok melebihi 15 hari, namanya tidak wajar, berarti ini ada gangguan kesehatan, ada penyakit. Nah, ini tidak kategori haid. Nanti ada penjelasannya. Dan tidak disebabkan sakit atau melahirkan. Tidak setelah melahirkan, karena kalau setelah melahirkan nanti kategori darah nifas. Dari pengertian haid tersebut di atas bisa disimpulkan, 1. Darah haid ini keluar ketika wanita umur 9 tahun kurang 16 hari. Darah yang keluar ketika wanita berumur 9 tahun kurang 16 hari pas, atau 17 hari, 18 hari, seterusnya bukan darah haid, disebut darah rusak. Darah rusak tadi kategori darah istihadah. Karena apa? Belum mencapai umur. Wong umur minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, berarti kurang 16 hari pas itu saja sudah belum masuk umur. Tahunnya pakai tahun hijriyah. Pokoknya patokan di dalam fikih itu semuanya pakai tahun hijriyah, tanggal-tanggal hijriyah atau komariah, ya.
Yang kedua, darah yang keluar pada wanita sebabkan penyakit bukan haid, bahkan termasuk darah rusak. Tadi saya contohkan karena mungkin ada apa itu namanya gangguan di kandungannya, kanker kandungan, atau ada luka yang ada di dalam saluran kandungan menuju vagina ini. Atau kadang-kadang karena faktor di belakang ada, yaitu pecahnya selaput darah, keperawanan. Ini biasanya problemnya nganten anyar ini. Nganten anyar, dia masih perawan, ting-ting, terus nikah, awal bulan madu dikumpuli oleh suaminya, jebol awal, ini luka kadang-kadang. Nah, luka, keluar darah. Biasanya kriterianya perempuan tersebut tidak di waktu yang biasa haid, karena perempuan yang belum menikah, belum KB biasanya haidnya itu biasanya masih normal, umumnya gitu. Mungkin nih waktunya adalah waktu yang tidak keluar darah, tidak waktu haidnya biasa umumnya, mungkin 5 hari atau 6 hari memang tidak di waktunya. Delalah setelah nganten anyar dikumpuli awal, dia ternyata keluar darah. Nanti tidak lama lagi berhenti lagi, ketika dikumpuli keluar lagi. Biasanya perih katanya saya nggak tahu. Ya, ini sering ditanyakan, malah di buku sini juga ada bahas itu. Saya sering ditanya. Waktu saya awal ditanya seperti ini, saya masih bingung untuk awal itu. Buku ini awal belum ada. Ini kan terbit sudah 8 kali atau berapa buku ini? Sudah 8 kali terbitan buku ini. Awal-awal belum ada, karena belum menemukan ada kasus seperti itu. Setelah lama-lamaan, ya termasuk saya juga nganten anyar juga, berarti ada kasus itu juga. Dan teman-teman yang tanya juga banyak sekali. Oh, berarti ini waqi'iyah betul. Akhirnya di dalam buku ini termasuk ada kajian. Ini perlu saya sampaikan walaupun hal yang prinsip, karena urusan hukum, urusan hukum harus dijelaskan secara detail dan biar jelas ya, biar jelas. Berarti nggak ada yang ditutup-tutupi. Nah, zamannya Kanjeng Nabi seperti itu. Awal-awal Kanjeng Nabi buka ngaji itu ada sahabat laki-laki, perempuan. Nah, tapi akhir-akhir karena perempuan itu ada mengalami satu masalah yang sangat riskan, pekewuh. Kalau ditanyakan Rasulullah, waktu itu satu atap, semua hukum apapun lewatnya satu atap, hanya Rasulullah saja, tidak ada lewat yang lain. Nah, pekewuh ya, atau riskan, kali ada laki khususnya masalah mandi, masalah haid dan lain sebagainya. Akhirnya minta Kanjeng Nabi membuat muka majelis khusus yang isinya ibu-ibu. Mungkinlah inilah yang diteruskan oleh Patayat Muslimat ini ya, ngajinya khusus ngaji ibu-ibu saja ini ya, walaupun yang ngajar ya banyak laki-laki nih kono. Ini itibak Kanjeng Nabi dulu ya, perempuan itu minta waktu khusus Kanjeng Nabi, termasuk didampingi oleh Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha yang ngaji di situ ya, tentang biar perempuan ini tidak pekewuh, riskan ketika tanya hal-hal yang dialami khususnya untuk kewanitaan yang adalah. Mungkin kajian ini itibak saja, niatnya itibak yang pernah dialami oleh sahabat wanita dulu zaman seperti itu ya, kan khusus ini ya. Kalau saya ngaji ada perempuan laki-lakinya, kira-kira mau tanya pekewo ya. Kalau saya nggak pekewo, insya Allah jelasnya pekeh seperti ini, masalah keperawanan saya nggak pernah pekewo ini, karena demi hukum yang harus dijelaskan secara detail. Paham nggih? Nggih. Jadi darah yang keluar pada wanita sebabkan penyakit bukan darah haid, disebut darah rusak. Yang selanjutnya, darah yang keluar pada wanita disebabkan melahirkan, bukan darah haid, bahkan termasuk darah nifas. Jadi ciri khasnya nifas itu setelah melahirkan dan tidak terpaut 15 hari dari kelahiran tanggal 1
Mungkin keluarnya ada kalanya langsung, ada kalanya terpisah beberapa jam atau beberapa hari. Yang penting terpisah antaranya melahirkan dengan keluarnya darah ini tidak terpisah terpaut 15 hari. Kalau 15 ke atas ini sudah kategori sudah haid ini. Nah, pokoknya setelah melahirkan itu darah nifas. Terus pada umumnya wanita selalu mengalami haid tiap bulan secara rutin sampai masa menopause. Menopause itu masa usia tidak keluar haid. Biasanya orang sini ini luas geteh. Perempuan yang sudah luas biasanya luas geteh. Berarti luas geteh itu wis ora haid karena faktor usia. Ya, karena usia. Ini pada umumnya, namun tidak menuntut kemungkinan miturut madzhab Syafi'i terjadi haid di usia senja, yaitu usia tua. Karena miturut madzhab Syafi'i ini tidak ada maksimalnya umur haid. Tidak ada maksimalnya. Minimalnya umurnya ada, maksimal umurnya tidak ada. Umur berapapun, yang penting keluar darah, yang darah itu masuk kategori darah haid, yaitu nanti keluarnya ada batas minimal haid, yaitu ada 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Dan sebelumnya darah ini keluar ini sebelumnya sudah suci, minimal sudah ada suci 15 hari dari darah yang keluar ini, dari darah yang sebelumnya di waktu yang imkan haid. Inilah syarat pokok haid. Walaupun usia senja, usia tua, nah, ini masih secara madzhab Syafi'i ini adalah mengalami haid, masih memungkinkan kalau memang kenyataan seperti itu. Usia menopause, usia tidak mengalami haid atau usia apa wau ning kono luas geteh nisbate wong mriki, umumnya ini 62 tahun umumnya. Tapi kenyataannya sekarang memang ini tidak menjadi patokan yang secara pasti, tapi secara umum lumrah ini adalah 62 tahun. Namun ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa usia berapapun, bila wanita mengeluarkan darah haid telah memenuhi syarat haid, maka darah haid dihukumi darah haid. Dan wanita lanjut usia pun masih memungkinkan haid dalam miturut madzhab Syafi'i sesuai yang saya sampaikan tadi. Terus selanjutnya halaman 8, sedangkan apabila seorang wanita mengeluarkan darah yang sebagian masuk, oh tadi sudah selesai ya. Terus sekarang kasus tadi haid adalah patokan umur 9 tahun, minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Nah sekarang ketika ada wanita keluar darah yang sebagian darah yang keluar ini sudah masuk usia haid, yang sebagian yang lain belum masuk usia haid, maka hukumnya ditafsil, dirinci, yaitu hukum darah yang keluar saat sebelum mencapai usia haid, berarti hukumnya darah rusak, termasuk jenisnya hukumnya seperti darah istihadah. Darah yang keluar sudah usia mencapai usia haid, hukumnya adalah darah haid jika mencapai 24 jam dan tidak melebihi 15 hari sebagai persyaratan haid. Di sini dicontohkan, sampai lihat di tabel itu, seorang wanita berumur 9 tahun kurang 20 hari keluar darah selama 7 hari. Jadi usianya 9 tahun kurang 20 hari keluar darah 7 hari. Berarti ini darah ini sebagian ada yang masuk usia haid, sebagian ada yang belum masuk usia haid. Nah ini dalam contoh, sama lihat. Ini usia 8 tahun mama, masih 8 tahun kategori. Ini sudah 9 tahun. Nah 9 tahunnya kurang 20 hari, umur 9 tahun keluar darah selama 7 hari, berarti hari kurang ke 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Nah berarti
Ini yang mulai kurang 20 hari, 19 hari, 18 hari, 17 hari lebih sedikit, ini berarti belum mencapai usia haid. Yang mulai ini, yang 3 hari kurang 14 hari berarti mau masuk, kurang 15 hari udah masuk, kurang 16 hari kurang sedikit masuk. Ya. Berarti biasanya sudah mencapai umur haid yang sini. Maka ketentuan hukumnya, darah yang 4 hari awal lebih sedikit, berarti umur yang ini 20, 19, 18, 17 dan lebih sedikit. Ini karena belum mencapai, belum masuk usia haid, berarti ini darahnya termasuk darah istihadah, darah fasad, termasuk jenisnya hukumnya darah istihadah. Karena belum mencapai umur usia haid, yang darah 4 hari lebih sedikit ini. Terus yang 3 hari akhir kurang sedikit, ini darah haid karena keluarnya sudah mencapai usia haid. Ini umpama satu contoh seperti ini. Ya. Kita kira ada perempuan yang seteliti ini tidak mendeteksi mulai dia lahir, tanggal berapa, jam berapa, karena hitungannya kan tiap hari 24 jam itu. Mulai jam 3 ya, 1 hari 1 malam 1 hari, berarti sampai jam 3 sore lagi, mau 3 sore sampai 3 sore hari 1 hari. Terus hijriah loh ini. Nggak teliti ya. Terus akhirnya tahu, wah ini saya hari ini tepat usia 9 tahun hijriah. Sampai tahu kurang 16 hari, kurang sedikit, sampai seteliti itu ya nih kono. Nah, umpamanya ada ini. Padahal ini hal yang penting ini, karena mencapai usia haid ini termasuk usia kemarin wanita baligh umur 9 tahun mengalami keluar air sperma mani atau ngimpi metu mani, kan usianya 9 tahun minimal. Karena ketika kurang, ini berarti belum masuk. Karena tidak memungkinkan. Umur umpama 8 tahun sudah keluar darah, jelas itu pasti darah itu darah penyakit. Secara dokter ya seperti itu, berarti ada kelainan penyakit ini, gangguan kesehatan. Ya. Atau usianya sebelum 9 tahun tadi keluar mani, berarti ini belum mani yang mewajibkan mandi dan menjadi tanda-tanda baligh. Bahkan miturut medis, mani yang keluar dari yang kurang dari umur tersebut tidak akan mungkin bisa terproses menjadi janin. Jadi tidak mungkin ada anak kecil keluar mani terus ning kono terproses jadi janin, ini nggak bisa nih kon. Nggak bisa nih. Jadi minimal usia 9 tahun tadi, 9 tahun. Selanjutnya ketentuan darah haid. Masih halaman yang ke-8. Ketentuan darah haid. Ini hakikatnya menyimpulkan keterangan yang sudah saya terangkan tadi. Ketentuan darah yang keluar dari kemaluan wanita bisa disebut darah haid apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1, yaitu keluar dari wanita yang minimal usianya sudah 9 tahun komariah kurang 16 hari kurang sedikit, atau usia 8 tahun 19 bulan 14 hari lebih sedikit, berarti 1 patokan umur. Yang kedua, darah yang keluar minimal ada 24 jam atau batas minimal haid, meskipun secara terputus-putus dan tidak melebihi 15 hari atau batas maksimalnya haid. Berarti yang kedua, selain patokan umur, harus keluarnya darah yang keluar dari kelamin wanita ning TKP-nya, kenyataan yang keluar dari farji perempuan minimal ada 24 jam. Minimal ada 24 jam. Nah, 24 jam ini ada model 2. Ada kalanya 24 jam keluar secara terus-menerus. Contoh,
mulai awal jam 4 sore. Nah, untuk mengetahui keluar atau tidak yaitu dengan cara ditutul. Ada satu potong kapas ya, nanti yang dimasukkan, ditutulkan di verji wanita bagian yang ketika perempuan ini jongkok, duduk jongkok, ini kelihatan, yaitu tempat ya, tempatnya di situ. Berarti jongkok terus ada kapas tutul. Nah, ini ada percikan darah atau tidak? Karena darah haid belum pasti keluar ke permukaan seperti kencing. Kalau kencing ya bisa keluar di permukaan. Kalau haid kadang-kadang jalan di tempat. Jalan tempat seperti apa itu namanya? Keringat ya. Kan metu nyumber seperti itu di tempat, berarti tidak sampai mengalir karena mungkin darahnya tidak terlalu banyak. Untuk mengetahui keluar atau tidaknya harus dicek lewat kapas atau sejenisnya yang ditempelkan di tempat farji bagian dalam luar. Dikatakan dalam ya memang tempatnya di dalam, dikatakan luar secara fikih buktinya wajib dicebokin. Ketika jongkok, nah itu kan kelihatan, nah itu ditutul, ada atau tidak. Berarti 24 jam ada kalanya syarat terus menerus mulai jam 4 sore tancap terus sampai jam 4 sore hari berikutnya. Ini berarti 24 jam secara terus menerus ya. Ada kalanya 24 secara terpisah-pisah, kadang keluar kadang tidak, yang penting masih dalam naungan 15 hari terhitung mulai awal keluar. Contoh umpama tanggal 1 keluar hanya 3 jam ya, 3 jam saja dicatat. Mampetnya tidak mewajibkan mandi karena belum dikata garu-garuan haid di waktu itu karena baru 3 jam. Tanggal 2 berarti yang 21 jam tidak keluar dalam satu hari satu malam kan 24 jam ini. Terus tanggal 2 keluar lagi 4 jam umpama, berarti ditambah lagi baru 7 jam mampetnya belum mewajibkan mandi. Begitu juga tanggal berikutnya, pokoknya saya masih dalam naungan 15 hari terhitung awal keluar tadi, ini digabung darahnya. Ternyata setelah digabung-gabung ditambah, ini ada 3 jam, 4 jam atau 10 jam, terus ini berapa jam ditambah mampetnya, setelah itu dijumlah ternyata ada 24 jam, ini berarti haid. 24 jam ditempuh dalam beberapa hari, yang penting masih dalam naungan 15 hari. Bahkan contoh seperti ini umpama tanggal 1 keluar hanya 10 jam terus berhenti, ini kan jelas tidak mewajibkan mandi karena masih belum ada 24 jam yaitu batas minimal haid. Ya cukup dicebokin terus dia sholat dan ngodoni sholat yang ditinggalkan. Ya mungkin aja mulai awal mulai jam berapa pagi dah, jam 10 mulai 10 jam mesti kan melewati waktu zuhur, dia tidak boleh sholat awal-awal kan ada kemungkinan besar ini haid ya, kan tidak boleh sholat nih. Kenyataan di belakang, totalan kan di belakang nanti, totalannya di belakang. Awal kan hukum garapnya seperti orang yang haid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa dan lain sebagainya. Nanti dikawal, anggap saja ada tamu yang harus dikawal terus perjalanannya ini ya, menjadi ibadah karena niat untuk membekali dirinya supaya dia benar secara syariat. Ternyata mampet belum ada 24 jam kan belum haid, berarti mampetnya hanya cukup dibersihkan verjinya, terus ada sholat yang ditinggalkan umpama mampetnya jam 8 malam waktu isya, berarti ya, berarti kan ada sholat duhur yang ditinggalkan, asar yang ditinggalkan, maghrib yang ditinggalkan, sholat isya berarti aman, sholat isya langsung sholat isya ada. Nah tapi sholat yang duhur, asar, maghrib ya dikodoni karena belum dihukumi haid. Secara fikih awal dihukumi darah fasad dulu, darah rusak, termasuk waktu istihadah. Nah nanti dikawal lagi hari berikutnya
Pomo tadi saya contohkan tanggal 1 10 jam berhenti. Terus tidak berhenti tanggal 2, 4, 3, 4, 5, 6, tanggal 14 dia keluar darah. Jumlahnya di situ 15 jam, Paman. Tanggal 14 15 jam. Ini kan masih dalam naungan 15 hari kan? Kira? Tanggal 1 terus berikutnya tanggal 14 ke 14, hari ke-14 kan masih dalam naungan 15 hari. Ini digabung ini. Ternyata jumlahnya tadi 10 jam dengan 15 jam. Jumlahnya berapa? 25 jam. Ini berarti head ini. Headnya semua. Semua kalau kita komitmen mengikuti kaul yang kuat. Kaul kuat itu kaul mu'tamad, kaul soh. Ini di dalam fikih itu bacanya kaul as-sohbi. Kaul as-sohbi, kaul yang kuat itu headnya semua, baik yang keluar atau yang tidak. Yang tidak mulai tanggal 2 tadi sampai tanggal 13 dihukumi head semuanya. Biasanya sohbi itu ya karena dia kecepit ya. Darah yang tidak darah walaupun berarti dianggap keluar semuanya ya. Atau kaul sahab ya. Headnya berarti berapa? 14 hari kalau kita ngikuti kaul yang kuat, kaul as-sohbi. Beda kalau kita mengikuti kaul akad atau kaul talfek. Ini yang dihukumi haid hanya yang keluar saja. Penak mana ini ya? Penak mana? Ini ketika Ramadan yang menjadi masalah. Tanggal 2 sudah puasa, 3 puasa sampai tanggal 12 13 puasa. Barang 14 wah iki metune iki. Masalah ini. Kan kalau 14 terus berhenti di situ masih dengan 15 hari kan haid semua. Berarti puasanya tanggal 2 sampai tanggal 13 tidak sah, sia-sia. Sia-sia. Nah, artinya wajib diqadhani nanti. Tapi kalau sholatnya kan aman. Sholatnya walaupun sholat mulai tanggal 2 sampai tanggal 13 tadi kan sholatnya tidak jadi walaupun mau sholat kan bersih, suci. Tapi sholat ketika dihukumi haid saja tidak wajib diqadhoi. Tapi kalau puasa kan wajib diqadhoi. Nah, alhamdulillah. Kira-kira ngikuti kaul dhaif atau kaul kuat? Mau kaul yang mana ini? Yang pena. Kalau yang pena nanti kalau masuk surga di bawah-bawah ya jangan apa jenenge? Wong njaluke kaul dhaif iki piye ning kono? Kaul dhaif ya ning kono umpama mlebu swarga ning nggon ngisor ya aja gelo. Njaluke kaul dhaif kok ning kono kok sing enak-enak nang donya kan kono. Nah, kalau ngikuti kaul kuat ya diqadha ini. Kasus seperti ini sering terjadi. Khususnya wanita-wanita yang apa itu namanya KB, darahnya sering tidak teratur, kadang-kadang ini berhenti ternyata keluar lagi, akhirnya kan tidak jadi puasanya. Nah, jadi ini kembali lagi syarat ketentuan darah haid yaitu minimal darahnya ada 24 jam. Nah 24 jam tadi model 2, ada kalanya secara terus menerus, berarti mulai jam 4 sore sampai 4 sore lagi hari berikutnya tancep terus, coro sepur itu gak ono mandeke. Ada kalanya naiknya bis, turun lagi, berhenti lagi, jalan lagi, berhenti lagi. Hete kayak wong nyicil kredit ya, hete kayak kredit ya. Lalu kadang keluar tidak itu berarti kredit ya. Kalau terus meneruskan monoton, wes langsung selesai berhenti selesai langsung selesai. Kalau masih ada terus keluar tidak ya. Kayak wong kredit ya ini kono, ora rampung-rampung ya. Cicil. Terus perlu diketahui istilah darah kuat lemah nanti di dalam bab istihadhah itu ada istilah darah kuat, ada istilah darah lemah, ada istilah mubtadi'ah, orang yang pertama kali mengalami haid, ada istilah mu'tadah dan istilah-istilah yang lain itu tidak berlaku ketika darah ini keluar dalam naungan 15 hari. Artinya tidak terjadi istihadhah.
normal haid namanya. Walaupun darahnya berbeda-beda. Tadi kan saya sampaikan darah itu ada 5. Tingkatan yang paling kuat adalah darah hitam, tingkatan berikutnya di bawah darah merah, terus darah merah semu kuning, terus darah kuning, dan yang kelima yaitu darah keruh. Keruh itu kuning semu putih. Itu sih tingkatan. Tapi setelah itu berlaku ketika terjadi istihadah. Artinya istihadah itu ketika darah melebihi 15 hari 15 malam dalam bab haid. Kalau dalam dalam bab nifas setelah melahirkan, darah itu melebihi maksimalnya nifas yaitu 60 hari 60 malam. Kok melebihi 60 hari 60 malam? Berarti terjadi istihadah nifas. Nah nanti istilah-istilah ada darah kuat, darah lemah dipengaruhi oleh warna, tingkatan warna, dan termasuk sifat-sifat darah. Nanti ada darah yang kental, ada yang cair, ada yang berbau busuk, ada yang tidak berbau. Jelimet ya, kepengen berbau kan harus ditutul. Bau enggak atau enggak ini? Kan cair atau kental ini ada pengaruhnya nanti. Nah, itu ada istilah darah kuat, darah lemah. Nah yang nanti akan dibahas dalam bab istihadah itu ketika terjadi istihadah, keluar darah melebihi 15 hari malam dalam bab haid, melebihi 60 hari ketika dalam bab nifas. Kalau normal tidak melebihi 15 hari dalam haid, tidak melebihi 60 hari dalam bab nifas, ini berarti setelah itu tidak berlaku ya haid semua. Contoh umpama keluar darah 10 hari, tanggal 1 sampai tanggal 5 darahnya hitam, tanggal 6 sampai tanggal ke 10 darahnya merah, ya haid semuanya. Kok tidak kok? Oh berarti darah kuat yang berapa? 5 hari darah hitam itu haid, yang darah lemah 5 hari ini istihadah. Enggak, karena apa? Tidak terjadi istihadah. Tidak melebihi 15 hari kok, masih dalam naungan 15. Walaupun 5 darah satu kali pun keluar darah 15 hari pas. Berapa hari ini? 3 hari merah, hitam, 3 hari merah semu kuning, 3 hari oranye atau merah semu kuning, 3 hari kuning, 3 hari keruh. Seperti pelangi ya, pelangi berarti ya. Semua darah ini ada semuanya. Ini wanita unik ini berarti keluar darahnya bisa bervariasi ini ya. Tapi belum dalam naungan 15 hari ya haid semuanya. Yang penting ada 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Ini prinsip dalam haid. Haid ini. Terus yang ketiga, darah yang keluar tidak melebihi 15 hari 15 malam maksimalnya haid. Tapi ketika melebihi 15 hari 15 malam, berarti ini terjangkit istihadah wanita ini. Terjangkit istihadah. Maka ketentuan hukumnya, sebagian ada darah haid, sebagian ada darah istihadah. Berarti ada 2 darah di situ. Lah, berapa haidnya, berapa istihadahnya, nanti akan dibahas dalam bab istihadah tersendiri. Jangan dipastikan langsung, oh berarti haidnya 15 hari terus selebihnya istihadah. Nah ini salah ini. Memang betul maksimalnya haid itu 15 hari betul. Nah tujuannya ada maksimalnya haid karena apa? Tujuannya ketika melebihi berarti terjadi istihadah begitu. Bukan untuk memastikan ketika melebihi 15 hari, 20 hari, berarti yang 15 hari ini haid, yang 5 hari ini istihadah. Ini yang salah. Ya, di buku ini dalam muqaddimah termasuk dalam buku ini sangat sering disoroti karena apa? Sarang banyak yang gagal paham memahami itu. Gimana ibu-ibu seperti itu katanya jangan-jangan. Enak men kan. Pokoknya gitu. Ya. Nah, itu lebih aman. Tapi kan salah. Ya semoga diampuni yang sudah-sudah ini ya. Semoga diampuni ya. Alhamdulillah ini kita benahi semua ini. Mulai aja ngaji haid yang secara detail ini. Ya.
yang berlalu biarkan berlalu, semoga diampuni. Kamu sampean bisa mendetektif enggak yang kasus seperti itu, kasus terjadi istihadah yang menggarapnya salah? Atau mungkin tidak pernah istihadah? Pernah ya? Ya pokoknya yang penting pernah ngalami KB itu rata-rata kebanyakan itu ngalami istihadah. Ya ada yang malah tidak keluar sama sekali. Saya setelah KB 3 tahun tidak pernah keluar darah. Ada yang seperti itu. Ada yang malah keluar terus, sering istihadah melebihi 15 hari. Ada kalanya kadang keluar, kadang tidak teratur malah. Masalah apa? Ada apa itu obat itu pengaruh, ya pengaruh. Jadi membuat tidak kenetralan yang ada di sini. Ini darahnya ngamuk atau gimana? Sak geleme dewe, semaunya sendiri. Ya mungkin seperti itu. Berarti ketika melebihi 15 hari maksimalnya haid, ini terjadi istihadah. Artinya sebagian ada darah haid, sebagian darah istihadah. Jangan, sekali lagi, jangan dihukumi yang 15 hari haid, yang selebihnya istihadah. Alhamdulillah. Kan benar, alasannya apa? Maksimalnya haid kok 15 hari, ya betul. Tapi kan tujuannya 15 maksimalnya haid itu bukan untuk memastikan 15 hari haid yang melebihi, tapi untuk menentukan batas bahwa dia terjadi istihadah. Karena ada batas minimal, karena kurang berarti tidak haid, kalau melebihi terjadi istihadah. Kata-katanya seperti itu. Seperti korban sapi mini maksimal orang 7. Itu tujuannya bukan wajib 7. Kalau melebihi 7, orang 7 itu yang tidak sah. Ya, kurang malah lebih baik. Berarti sapi 1 untuk orang 6 lebih baik, atau orang 5 malah lebih baik lagi, orang 4 lebih baik lagi, orang 3 lebih baik lagi, orang 1 lebih baik. Orang 1 malah lebih baik. Lebih baik 1 orang 1 sapi 1. Ya, saya pernah eksekusi orang sapi 1 untuk korban orang 1. Jos ya. Ini kono. Nah, kemarin juga diliput ya, MBC ngeliput LBM ngaji bab korban. Nah, bisa dibaca nih kono. Tapi ibu biasanya kurang perhatian. Pokoknya urusannya tompo resik entok daging sate. Alhamdulillah ya. Urusannya ibu-ibu, urusan eksekusi, urusannya bapak-bapak, urusannya eksekusi korban. Mulanya nggak mau tahu. Kalau haid ini, itu urusannya ibu-ibu gantian. Kalau bapak-bapak malas urusan darah, malah gak doyan mangan kok. Urusannya darah yang alergi ini. Ya, gitu ya. Saya selesaikan, nanti setelah itu saya buka pertanyaan. Yang nomor 4, keluarnya pada waktu yang imkan haid atau memungkinkan terjadinya haid, yaitu waktu imkan haid, yaitu keluarnya darah sebelumnya keluar darah ini sudah mengalami suci minimal 15 hari 15 malam. Berarti ketika keluar darah ini dia harus mempunyai data. Loh, keluarnya darah tanggal sekian, jam sekian. Ini kemarin terakhir saya haid tanggal berapa ini? Oh, saya hitung ini sudah ada 20 hari. Oh, berarti ini keluarnya di waktu yang imkan haid. Ya. Beda kalau belum imkan haid. Contohnya, ini bulan waktu sebelumnya dia keluar darah 3 hari umpama. Tanggal 1 sampai 3 berhenti. Setelah itu dia suci baru 12 hari. Baru 12 hari dia sudah keluar lagi. Jadi tanggal 1 sampai 3 keluar darah terus berhenti. Jadi berhentinya mewajibkan mandi karena 3 hari full itu contoh. Terus berhenti 12 hari. Terus hari ke-15 berarti ini ya. 3 terus tambah 12 ya. Oh, hari ke-16 jadi. Hari ke-16 dia sudah keluar darah lagi. Sucinya kan belum ada 15 hari, baru berapa? 12 hari. Ini darah yang keluar ini belum di waktu yang imkan haid. Bisanya imkan haid harus dilengkapi berapa? 3 hari bisanya lengkap. Sucinya berapa tadi? Sucinya 12.
bisanya genap 15 hari, harus ada 3 hari ya. Berarti darah yang 3 hari lamanya, ini darah rusak, jenisnya darah istihadah. Tetap sholat, tetap puasa, dan boleh dikumpuli. Walaupun keluar darah itu, loh kumpul, saya cek ternyata keluar darah, loh tapi kan saya hitung dari darah sebelumnya, ini suci saya baru 12 hari. Ini berarti kocoknya masih suci. Sampai hitungan genap 15, baru 12, berarti lengkapi dulu. Berarti ada 3 hari, nanti darah ini darah istihadah, darah fasad, darah rusak. Baru kok masih jalan terus, berarti baru haid yang berikutnya yang setelah itu. Padahal darahnya sama semua ini. Ya, ini ya kalau nggak tahu ya repot panjang ya. Termasuk keluar, oh berarti langsung nggak sholat ini, bisa korbannya sholat ini. Nah itu. Terus yang kelima, keluarnya sesuai dengan salah satu warna darah. Tadi saya sampaikan yaitu hitam, merah, merah semu kuning atau oranye, kuning dan keruh atau kuning semu putih. Kalau tidak salah satu warna darah ini adalah bukan haid. Dengan demikian, wanita yang mengeluarkan darah tapi tidak sesuai ketentuan di atas maka disebut darah istihadah atau bisa disebut darah fasad dalam satu istilah yang lain atau darah istihadah. Nah, yang membedakan darah istihadah dengan fasad itu apa? Kalau darah istihadah itu istilah itu digunakan ketika darah ini melebihi 15 hari. Ini istilahnya darah istihadah. Atau dalam bab nifas melebihi 60 hari. Kalau darah yang keluar belum mencapai usia haid, istilahnya darah fasad. Atau darah yang keluar di waktu yang belum imkan haid tadi. Sucinya baru 12 atau keluar darah melengkapi suci itu 3 hari, itu namanya istilahnya yang secara ilmiah disebut darah fasad. Ya. Atau ada darah yang lain yang istilah-istilah yang ada, tapi paling pena langsung disebut istihadah. Karena apa? Dalam hukumnya seperti istihadah. Di buku saya kan lebih simpel. Terus yang berikutnya, biar nanti ini hanya hikmah darah haid. Hikmah ini nggak terlalu penting. Haid adalah proses alami dari wanita, keberadaannya merupakan takdir dari yang Maha Kuasa Allah Ta'ala, mengandung hikmah. Di antara beberapa hikmah yaitu menolak penyakit. Karena haid ini termasuk lazim dialami wanita. Ada wanita yang tidak penyakit, ada gangguan, perlu diperiksakan ini. Ya memang ada wanita yang sehat tidak ada gangguan tapi sehat, termasuk Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Itu tidak pernah haid sama sekali. Tapi beliau normal, yaitu adalah keistimewaan. Umumnya wanita yang tidak haid ini rawan namanya mandul. Ya, tidak punya anak ya. Kalau haidnya banter, rata-rata orangnya subur berarti. WC dadi. Kalau haidnya sangat sedikit ini rawan. Kan. Terus yang kedua, agar wanita belajar mengurus najis haid sejak dini, sehingga ketika mempunyai bayi ini tidak jijik mengurusi kotoran bayi. Karena apa? Sudah punya sendiri darah haid yang tiap bulannya pasti keluar total dia kan tidak jijik. Kalau dia alergi urusan kotoran nanti bagaimana kalau punya anak? Kalau punya uang banyak bisa ambil pembantu rumah tangga untuk ngurusi bayinya. Kalau tidak punya, mau diurusi siapa? Suaminya ya nggak jadi kerja ini, atau yang istrinya yang kerja saja, yang di garmen, dibalik-balik ya. Sing ngomong sing lanang, alhamdulillah, malah sing ngomong sing lanang, alhamdulillah ya. Terus selanjutnya melatih kedisiplinan wanita dalam merawat bayi, terlebih dalam melayani kewajiban terhadap suami, karena dia ada hal yang tertib tiap bulan datang ini kan dia kulino latihan administrasi. Cara Ibu Fatayat Muslimat itu lain administrasi lengkap ya, acara rutin masalahnya, protokol yang rutin ini. Karena haid ini ditulis, dicatat, ini kan akhirnya latihan. 4. Meminimkan aktivitas wanita di luar. Apalagi zaman dulu itu belum ada pembalut yang sangat kuat. Wanita yang haid ini rata-rata malu, pekewoh kalau ada di tengah jalan atau ketemu temannya ternyata bocor. Sekarang itu no problem ini ya.
no problem, karena pembalutnya sudah sangat kuat ini, mereknya macam-macam ini, kuat ya. Ada pernah jebol? Wah, jebol berarti jos itu ngono. Sampai keluar di permukaan, mungkin mereknya yang kurang bagus mungkin ya nih kono. Oh, terlalu kesuburan, kesuburan. Nah iya nih kono. Nah, dulu itu seperti itu, biar wanita ini, memang fitrahnya wanita ini tidak banyak keluar kecuali kebutuhan apa yang termasuk ngaji seperti ini atau kegiatan yang positif-positif ya. Muter ekonomi itu ya sifatnya membantu. Ada kalanya perempuan itu memutar ekonomi itu namanya membantu. Tujuh pokoknya tetap laki-laki, dagang atau apapun berarti itu namanya membantu ya. Ada kalanya zaman sekarang terbolak-balik itu urusan zaman, tapi fitrah dari syariat itu sudah dijobkan masing-masing, tugasnya masing-masing ada yang ditetapkan oleh syariat. Dibulak-balik ini zamannya. Nah, orang kiamat ya. Dibulak-balik zaman ini. Nah. Terus tiga, menjaga keharmonisan rumah tangga. Tahu maksudnya? Karena wanita ketika suci terus, ini kan apa jenenge? Berarti layak dikumpuli terus. Lama kelamaan bisa bosan ini. Tahu kadang haid kan kadang ada waktu yang berhenti. Nah, ketika berhenti ada waktu yang berarti ada istirahatnya. Nah, ini kan membuat orang ini bahasanya apa? Oh, kangen. Paham ya nih kono. Kangen ya nih kono. Nah, terus kan bosen ya. Nah, ono mandeke iki ning kono kan ono kangen nih. Wah, seminggu ini berhenti sama sekali. Kecuali kalau yang istrinya dua ini ya, ganti yang sana ini ya, ganti gonta ganti ini gitu. Kalau yang satu kan mau nggak mau yang itu ya nih kono. Bosen ya itu, nggak bosen ya itu. Menjaga keharmonisan rumah tangga juga ini biar tidak bosen. Yang 6, menjadi tanda balik dewasa bagi wanita, tadi kemarin sudah saya sampaikan. Yang 7, menunjukkan kosongnya kandungan hamil. Umumnya wanita yang haid ini menunjukkan dia adalah apa? Tidak hamil ya. Menunjukkan kosongnya kandungan atau tidak hamil. Walaupun tidak menutup kemungkinan wanita hamil juga bisa mengalami haid miturut pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i. Namun dalam kenyataannya orang yang hamil ini jarang mengeluarkan darah. Nanti di belakang ada orang yang hamil ini keluar darahnya apa? Termasuk orang yang KB keluar darahnya apa? Di buku ini di belakang nanti insya Allah komplit, insya Allah. Nanti kalau ada pertanyaan baru kok belum ada di buku ini, insya Allah dalam edisi berikutnya nanti akan saya tulis lagi. Cari referensinya, kitab apa, halaman berapa, dan nanti bisa dikompliti di edisi berikutnya. Ya sekian sebelum saya tutup. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Ya silakan. Pakai pengeras biar terdengar. Ya silakan. Pakai pengeras biar terdengar. Perempuan yang sudah bersuami, misalkan ngeten nggih, perempuan yang sudah bersuami setelah haid 7 hari, misalkan ngeten nggih, sampun bersih. Setelah haid 7 hari, lah kan suami minta bersih, untuk dikumpuli. Kita jeda selama 1 hari. Suami minta untuk dikumpuli. Terus kita jeda selama 1 hari sudah bersih. Kumpul kalih sing kakung. Terus kita suami. Terus kumpul kalih setelah kumpul itu ada darah yang keluar. Terus itu hukumnya setelah darah kumpul itu ada darah yang keluar. Niku ada hukumnya darah itu beberapa teman yang ada referensi tanya beberapa teman yang referensi tanya setelah haid aku kok dikumpuli kok ujuk-ujuk wonten setelah haid kang keluar kok dikumpuli kok tasih ujuk-ujuk wonten darah ingkang keluar napa nggih tasih tubuhi oleh suami atau sudah bersih saking ya terima kasih disetubui aslinya oleh suami tadi atau sudah terima kasih ya terima kasih
bahas dalam aslinya tadi sudah, yaitu kan ketika darah ini masih dalam naungan 15 hari, yaitu kan dan ada ketika darah ini masih dalam naungan 15 hari, kalau ada 24 jam berhenti, itu adalah hukumnya terus ada keluar lagi masih dalam naungan 15 hari, berarti kan digabung. Terus ada keluar lagi masih dalam naungan 15 hari, tadi kan digabung, sudah berhenti. Berarti masih 24 jam lebih kan? Tadi 7 hari. Nah, setelah berhenti, berarti karena ada 24 jam lebih kan? Berarti mewajibkan mandi. Setelah berhenti, berarti karena ada 24 jam lebih, aktivitas normal mewajibkan mandi karena dihukumi haid boleh dikumpuli oleh ngumpuli, berarti halal, aktivitas normal. Sholat, puasa, berarti halal, dikumpuli oleh ngumpuli, berarti halal untuk ibadah. Nanti keluar lagi, berarti ini berarti karena masih dalam naungan 15 hari, keluar lagi masih berarti ini berarti darah karena masih dalam naungan 15 hari. Berarti kan masih digabung dengan berarti darah, hukumnya masih sebelumnya walaupun keluarnya sedikit, tapi oleh ngumpulnya kan tadi tidak apa-apa. Karena berarti hukumnya masih head nyambung. Tapi oleh karena kenyataan dohirnya kan memang tidak keluar darah. Itu ngukumi suci bersih nakok. Karena kenyataan dohirnya kan memang tidak keluar darah. Betul. Suci bersih nakok. Iya betul. Wajib dilayani. Ya. Wajib dilayani. Iya head iya. Tanggal pomo ke-8 umpama berarti tasih kan. Nah, 7 kan berhenti. Terus tanggal pomo ke-8 umpama 8 suci 1 hari atau berapa berhenti lagi kan masih dalam 15 hari. Itu kan suci 1 hari dikawal sampai hari ke-15 kan masih dalam 15 hari. Itu kan semua. Pokoknya dikawal sampai hari ke-15. Terus harumnya Pak, niatnya untuk apanya? Niat mandinya harumnya. Ya mandi menghilangkan haid. Apanya? Atau hadas besar secara umum. Ya mandi menghilangkan haid. Atau hadas besar secara umum. Oh berarti prosesnya sebelum mandi ternyata sudah keluar gitu. Oh berarti prosesnya sebelum kan dia awal suci terus mandi ternyata sudah keluar gitu. Berarti kan sempat mandi. Berarti kan dia awal suci terus dikumpuli. Setelah dikumpuli keluar sempat mandi. Kan begitu ya kasusnya berarti. Sudah berarti ketika nanti keluar darah punya tanggungan. Kan begitu ya kasusnya berarti. Satu berarti ketika nanti mampet dia punya tanggungan dua. Yang kedua adalah junub mampet dari pelaksana. Nah ini yang kedua adalah sudah saya singgung di pertemuan pertama dari haid. Ini boleh milih sama satunya. Mandi satu pertemuan pertama. Ini niatnya salah satunya. Mandi satu pilih mandi junub yo. Niatnya salah satu. Mandi haid ya tidak apa-apa. Milih mandi junub besar ya tidak apa-apa. Atau mandi haid ya satu mandi saja tidak usah mandi dua. Menghilangkan hadas besar ya tidak apa-apa. Menghilangkan 2 hadas. Satu mandi saja tidak usah mandi wajib semua. Satu cukup wajib semua. Menghilangkan 2 hadas. Kan secara kaidah gitu. Wajib semua. Ada wajib semua nih min jinsin wahid. Kan secara kaidah ada 2 perkara yang sama dari satu jinsin wahid sama wajib ada 2 perkara yang usul fikihnya itu dari satu jenis wajib sama wajib apa bahasa usul fikihnya itu akhar. Salah satunya itu masuk ke yang lain keropel secara otomatis salah satunya itu masuk ke yang lain keropel cukup niatnya terserah mau miajet berarti tidak usah dua hadas besar secara umum ya salah cukup niatnya terserah mau miajet hadas besar secara umum ya salah boleh atau niat menghilangkan hadasnya junub haid saja ya terserah boleh atau menghilangkan dua-dua ya tidak apa-apa junub ya apa mau mandi 2 kali ya terserah 2 ya tidak apa-apa terus selesai terus mandi lagi 2 kali ya terserah menetapkan 1 sudah cukup tapi untuk selesai terus mandi lagi tapi kan ikhtiyat namanya menetapkan 1 sudah cukup tapi untuk apa untuk melakukan 2 keikhtiatan ada yang lain paham ya yang lain ada yang lain yang lain dah ini sudah 1 jam kira 1 jam dah ini sudah 1 jam ada saya tutup kira 1 jaman paham ya nih kono kalau nggak ada saya tutup materi yang berikutnya sampai bisa nih kono nyimak di channel untuk materi yang berikutnya sampai bisa di channel MBC di channel yang ngiras-ngirus ngaji yang secara langsung ketemu niat ngajinya ngiras-ngirus wajah ngaji yang secara langsung ketemu dan juga memberi kesempatan wajah orang-orang yang langsung mungkin waktunya juga memberi kesempatan mungkin menyibukkan diri orang-orang yang ngaji seperti ini
waktunya bisa membaca, menyibukkan diri, tidak sempat ngaji seperti ini, channel bisa membaca YouTube-nya MBC Kajian Head yang insya Allah nanti kita akan ketemu lagi ya, MBC Kajian Head yang insya Allah nanti kita akan ketemu lagi ya, nanti di Jumat dan Jumat Kliwon, insya Allah. Nggak usah ada undangannya ya, insya Allah saya diingatkan oleh teman-teman. Nggak usah ada undangannya ya, insya Allah saya diingatkan oleh teman-teman. Saya ya sekian kajian pada sore ini, semoga ada manfaat dan ya sekian kajian pada sore ini, semoga ada manfaat dan berkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.